Nah, berdasarkan hasil polling yang ada di VIP Telegram channel saya, di situ ternyata masih banyak yang memilih gold ya. 70% memilih gold untuk dilakukan mapping. Jadi gua akan melakukan itu. Setelah gold ada GBP USD dan GBP Jepang Yen. Oke guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Dan seperti biasa ini adalah hari weekend ya, dimana biasanya kita di hari weekend kita sebagai trader itu harus melakukan PR kita yang paling besar, yaitu kita menganalisa market, yang melakukan mapping forex. PR-PR apa saja yang kita mappingkan, lalu kita breakdown analisa, identifikasi, kita prediksi ya sesuai dengan langkah yang biasanya gue lakukan. Lalu gue menentukan cara entry. Nah, berdasarkan hasil polling yang ada di VIP Telegram channel saya, di situ ternyata masih banyak yang memilih gold ya. 70% memilih gold untuk dilakukan mapping. Jadi gua akan melakukan itu. Setelah gold ada GBP USD dan GBP Jepang Yen. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi dan bergabung di channel Telegram The Trader's Note. Mari kita masuk ke konten materi. Ya, halo teman-teman semua. Sekarang kita udah mulai masuk ke konten materi, oke? Nah, dan seperti biasa, kita akan melakukan mapping forex, di mana saya akan membentuk plan ya, trading plan berdasarkan langkah-langkah yang saya lakukan. Yang pertama adalah identifikasi, yaitu tren dan momentum. Yang kedua adalah prediksinya, oke? Nah, jadi kalau tentukan cara entry tentunya harus disesuaikan dengan gaya trading masing-masing, dan biasanya ini saya berikan sinyal di VIP channel. Oke, nah sekarang kita akan mulai masuk dari gold terlebih dahulu ya. Oke, dari gold terlebih dahulu, karena permintaan dari subscriber itu banyak yang memilihnya itu gold ya, 70%. Oke, saya akan masuk selalu dari higher time frame ya, dari time frame gede, di daily chart terlebih dahulu. Step 1 adalah kita lakukan yang namanya identifikasi. Nah, identifikasi sebenarnya apa yang kita lakukan identifikasi? Yang pertama adalah tren. Oke, kalau kalian masih kesulitan dalam membaca tren, maka saya sarankan adalah untuk membentuk sebuah zigzag ya. Nah, zigzag itu adalah gerakan naik dan turun, dimana kalau arah zigzagnya ke bawah berarti downtrend, kalau arah zigzagnya ke atas berarti adalah uptrend. Nah, ini kita boleh naikin dulu ke weekly chart untuk melihat pattern lebih gedenya. Oke, nah di weekly chart sebenarnya kan dia uptrend kuat ya, kayak gini untuk di gold ya. Nah, belakangan ini dia baru mulai ada semacam downtrend gitu di sini ya, dia ada downtrend kecil itu kalau dari weekly chart. Lalu apalagi yang bisa kita bentuk ya. Nah, dari sini kita melihat bahwa pada level sini ini ada sebuah resisten ya, dan dia udah reject di sana. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu identifikasi apalagi yang bisa kita bangun di sini. Oke, kita bisa melihat, coba membentuk trend line, karena dari trend line biasanya kita akan melihat sebuah pattern. Nah, di sini terlihat ada beberapa kali puncak, saya bisa tarik di sini. Oke, yang cukup signifikan ya, 1, 2, 3, 4. Di sini dia break lalu jatuh. Saya asumsikan ini namanya adalah false break ya. Karena ketika dia break di sini, dia naik, lalu dia ketemu area resisten di sini, langsung dia jatuh. Oke, jadi identifikasi prediksinya seperti itu. Jadi dari sini saya melihat bahwa ini ya ada peluang bahwa dia akan jatuh kembali. Itu dari gold ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke H4, dan saya akan ganti dengan EMA yang lebih detail ya. Jadi kurang lebih seperti ini mappingnya. Nah, di sini saya gunakan biasanya kalau udah masuk ke lower time frame, saya sering gunakan EMA yang lebih detail, yaitu EMA 21, 34, dan 90 untuk melihat dan mendeteksi trend. Nah, kita identifikasi sedikit di H4-nya. Di sini terlihat ada uptrend. Oke, seperti ini. Lalu dia break bawah. Nah, ini low-nya udah dilewatin ya. Jadi dia udah dilewatin meskipun close-nya belum jauh di bawah daripada low tersebut. Jadi, karena ini sudah dilewati, ada kemungkinan bahwa dia akan jatuh. Oke. Nah, di sini kalau Anda perhatikan ada struktur ya, ada struktur support di sini. Nah, sekarang ini sebenarnya kemarin sebelum dia closing ya di hari Jumat lalu ya, dari Jumat jam 5 sore menuju ke 8 malam itu gold sempat naik dan dia melewati resistennya ini. Dan kemarin itu saya ada trading gold ya. Saya ada trading gold itu dapat
trading pendek di sini pakai chart H1. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus selanjutnya kalau misalkan mappingnya arah ke bawah, sekarang bagaimana cara entry-nya? Yang perlu diperhatikan adalah ini ada resisten yang ditembus. Oke, ini ada resisten yang ditembus di sini. Ya, Pak, karena pada saat di sini kan dia membentuk semacam kayak gini ya. Lalu dia naik. Nah, di sini ditembus. So, asumsinya adalah ini harus terjadi false break. Ya, jadi dia ditembus, lalu dia asumsinya terjadi false break, lalu dia akan drop. Nah, bagaimana kita mengasumsikan false break itu akan terjadi? False break itu adalah kalau tembus, bukannya dia lanjut, tapi dia langsung berbalik arah. Nah, di sini saya melihat ada potensi tersebut ya, karena di sini terlihat pada candle H1 ini lower time frame-nya lagi, dia candlenya biru, lalu beberapa candle setelahnya itu berada di dalam dari body candle biru ini, itu nomor 1 ya. Nah, lalu dari situ ada swing low yang ditembus. Ini kan ada swing low nih. Jadi kan dia di H1-nya itu kalau Anda perhatikan ini ada low, ada swing low ya. Dan ini udah ditembus ke bawah. Jadi asumsi saya ini seharusnya bisa dijadikan sell langsung ke bawah. Itu untuk gold, pastikan stop loss-nya diletakkan di atas swing high ini, boleh dikasih rentang beberapa pips ya, misalkan sekitar 40 pips ke atas, karena ATR-nya kurang lebih segitu ya di H1. Jadi kurang lebih kalau saya akan bikin seperti ini ya. Seandainya tidak ada gap up atau gap down besok pagi, kita bisa langsung misalkan Anda posisi sell dengan stop loss diletakkan kurang lebih di sini ya, mungkin di atas 100 pips itu. Karena range-nya kan besar sekali ini gold saat ini. Jadi pastikan kita mengatur trading plan-nya dengan baik. Targeting bisa pakai swing low di sini ya, atau ekornya panjang di sana. Nah, atau kita bisa kombinasikan dengan Fibonacci ya. Dengan Fibonacci kita tarik dari low ke high di sini, atau dari swing low di sini ke atas. Oke. Karena itu adalah eksternal Fibo-nya, dan kita bisa targetkan rentang harga di bawah sini karena ini merupakan area prioritas dari Fibonacci, kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya bikin mapping ke arah bawah sini. Itu untuk gold, jadi arahnya ke bawah. Tentu saja bisa dia tiba-tiba naik, dan pastikan Anda sudah mempunyai risk management ya. Kalau seandainya dia terus naik ya udah tinggal cut loss aja, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya akan ambil di GBP USD. Nah, GBP USD kita akan lakukan analisa multi time frame dari higher time frame terlebih dahulu ya. Terlihat di sini bahwa dari weekly chart kita melihat ada tren yang menahan ya. Dan tren ini cukup signifikan. Jadi dia udah 1 2 3, yang kemarin ada 4 break. Mantul ya. 4 kali mantul dari trend line. Nah, kemarin itu candle-nya seperti itu. Ini di GBP USD. Nah, candle seperti ini di weekly chart artinya ada kemungkinan besar bahwa dia akan ngisi lagi ke atas ya, ngisi lagi ke atas dari bentuk seperti itu, apalagi didukung oleh trend line. Jadi saya akan bullish di GBP USD. Lalu kita coba lihat dari time frame yang lebih kecil, daily chart ya, ini masih higher time frame. Nah, terlihat ya bahwa trennya juga terlihat uptrend dari apa namanya, daily-nya seperti itu kan. Nah, artinya level ini adalah level area resisten yang mungkin akan menjadi support, dan sudah menjadi support ya. Jadi dia udah jatuh, dia mantul seperti itu. Nah, apakah langsung mantul? Bisa saja dia dibawa turun ke bawah sebelum di akhirnya mantul. Jadi kita perlu turunkan lagi time frame ke 4-nya untuk melihat ada gerakan seperti apa. Nah, di sini saya udah lihat ya. Kita udah lihat bahwa ini ada trend line yang menahan ya. Jadi saya bikin trend line di sini. Kita boleh ganti, tebalkan ya warnanya ya supaya lebih jelas terlihat. Nah, di sini saya perhatikan bahwa ini ada swing low mantul beberapa kali di H4-nya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, artinya apa? Di sini sangat besar. Jadi saya bersihkan chartnya biar enak ya. Jadi saya bullish kurang lebih selama trend line ini bertahan, dan di sini terlihat juga ya bahwa di level sini terjadi yang namanya morning star ya. Jadi dia
ada candle besar, lalu ada beberapa candle kecil, dan pada akhirnya ada candle biru besar yang closing di atas daripada setengah candle merah tersebut. Nah, artinya level ini sangat cocok untuk dijadikan level area untuk entry ya. Nah, apalagi di sini di H4 terlihat bahwa ini ada candle biru banyak ya, biru, dan ada satu candle merah di sini. Nah, sehingga level ini ya, di candle merah ini, di kaki-kakinya, ini bisa dijadikan satu area untuk entry buy limit, kurang lebih seperti itu. Nah, pastikan ketika Anda melihat area tersebut untuk entry, pastikan di H1-nya atau di lower time frame-nya terjadi rejection, misalkan terjadi pin bar gitu ya, baru kita akan putuskan untuk entry. So, kurang lebih adalah mappingnya seperti ini. Saya akan coba ambil buy. Nah, bagaimana untuk targetnya? Tentunya kita bisa targetkan resisten yang di sini ya. Saya ganti H4. Oke. Nah, saya akan ambil high-nya di sini, closing high-nya untuk target pertama ya. Jadi kalau seandainya kita melakukan pembelian nanti di bawah sini gitu ya, kalau harganya drop ke sana, kita bisa setting stop loss di bawah garis trendline atau di bawah candle biru yang panjang ini, dan target pertamanya itu di sekitaran di sini, kurang lebih seperti itu. Nah, ada 100 pips ya, dengan stop loss kurang lebih 50 sampai 60 pips. Itu untuk target pertama. Bagaimana dengan target kedua? Saya akan ambil dari Fibonacci dari atas ke bawah ya, seperti ini. Dan saya akan targetkan hingga ke area level ini gitu, dan kita lihat ke kiri apakah ada resisten di sana yang bisa dijadikan acuan gitu ya. Kita akan lihat ke daily chart lagi. Nah, ternyata level sebelah kiri ini kan ada ekor yang ini ya, jadi ada, nah jadi kurang lebih kan sama tuh, sehingga sangat mungkin untuk si GBP USD ini di minggu depan dia bullish hingga area sana gitu ya. Tinggal Anda tentukan cara entry. Ini ada sekitar 200-an pips ya. Kalau tadi dikasih turun dulu ke bawah, itu adalah GBP USD. Selanjutnya di GBP Jepang Yen. Ya, di sini saya juga akan bullish ya. Karena terlihat jelas di sini udah ada key levelnya. Ya, jadi ini kadang terlihat jelas seperti ini. Jadi ada key level yang menahan. Ini ada area supply menjadi demand gitu ya. Areanya di sini ya, ada beberapa kali juga kena 1 2 3, dan asumsinya adalah ini bertahan lalu dia naik. Kita turunkan time frame H4 ya. Nah, di H4 seperti ini bentuknya. Ini udah morning star juga. Nah, tapi di sini agak masih sedikit risky ya, karena di sini ada support yang menahan dia jadi resisten. Oke. Karena kalau kita perhatikan bentuknya, ini kan pada saat naik dia membentuk ayunan seperti ini. Oke, jadi ini supportnya. Ketika dia jatuh, ya dia mantul di sini, dia nahan tuh. Ya, jadi sehingga kondisi seperti ini saya nggak akan langsung masuk ya, saya akan biarkan. Kalau seandainya dia naik, saya biarin dulu. Setelah itu retest, baru saya akan mencoba untuk membeli di area tersebut. Targetingnya akan menggunakan level ini sebagai target pertama. Oke, let's say kita bikin sebuah trading plan ya. Misalnya di sini nanti tergantung price actionnya bentuknya seperti apa. Oleh karena itu sangat disarankan Anda mengerti tentang cara entry ya. Nah, di sini target pertamanya ke sana, lalu target berikutnya saya akan bikin external Fibonacci retracement, dan ini akan sampai ke atas ini ya. Jadi saya bikin zona lagi. Nah, kurang lebih sampai ke atas sana. Oke, nah sekali lagi kita lihat dari daily chart apakah ada resisten di atas sana, dan ternyata kan ada ya resistennya kan yang ini. So ini targetnya sangat mungkin dia sampai bahkan ke 1.618 di 14200. Itu adalah angka bulat ya, dimana round number itu biasanya cenderung akan menjadi sebuah targeting yang akan dituju di GBP Jepang ya. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan.
Be disiplin, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.